Hai, sebelum kamu terlelap, ingat satu hal kecil ini. Kamu sudah cukup hari ini. Terima kasih ya sudah berusaha. Apapun hasilnya, kamu tidak sedang diam begitu saja. Jadi, saat ini izinkan tubuhmu untuk istirahat, biar besok bisa lebih punya banyak tenaga untuk beraktivitas. Dan sekarang, aku akan menemanimu dengan sebuah kisah. Sebelum kita mulai, silakan kamu ambil posisi yang paling nyaman. Tarik napasmu pelan. Lalu hembuskan juga perlahan. Relax. Tenang. Dan mari kita mulai. Malam ini aku mau bercerita tentang perempuan dengan ambisi dan juga passionnya. Ada seorang perempuan bernama Tiffany. Dia adalah seorang fotografer. Saat ini, dia punya usaha studio foto dan menjadi fotografer lepas untuk sebuah majalah. Dia sangat menyukai hujan. Itulah mengapa karya fotonya mayoritas tentang hujan. Pada suatu sore, dia sedang mengambil foto hujan di sebuah taman yang memiliki kolam ikan. Tiffany ingin sekali mengambil foto riak air yang sibuk untuk menampung setiap butiran hujan yang jatuh. Dia ingin sekali masuk ke kolam, mengambil foto bagaimana air melihat hujan. Tiffany terlalu sibuk mengambil gambar, dan dia tidak sadar kalau payungnya mulai miring dan hampir jatuh. Untungnya, di saat yang tepat, ada seorang perempuan yang datang menghampiri dan membenarkan posisi payung itu. Tiffany kaget dan langsung menoleh. Kehadiran perempuan itu begitu tepat, karena jika telat sedikit saja, kameranya bisa basah oleh hujan. "Hati-hati," kata perempuan itu dengan suara yang begitu lembut. Sekalipun hujan memberikan suara agak berisik, suara perempuan itu tetap merdu, seakan tidak terganggu oleh apapun. Tiffany mengangkat wajahnya perlahan. Rambutnya yang sedikit basah menempel di pelipis. Sementara, kedua tangannya masih memegang kamera, seakan dia takut untuk melepaskannya walaupun hanya 1 detik. Di hadapannya, berdiri seorang perempuan dengan mantel hujan warna abu-abu tua. Tudungnya sedikit menutupi dahi, tapi mata perempuan itu terlihat dengan jelas. Tenang, jernih, dan penuh perhatian. Tangannya masih memegang ujung payung Tiffany, membetulkannya agar kembali tegak. "Oh," Tiffany tersadar. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Terima kasih, aku terlalu fokus, sorry," kata Tiffany. Dan perempuan itu hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang muncul begitu saja, seperti awan yang terbuka memberi celah cahaya. "Aku lihat kamu hampir masuk ke kolam," katanya sambil melirik air di bawah. "Kupikir kameramu mungkin tidak ingin mandi hari ini." Tiffany tertawa pelan, tawa pendek, tapi tulus. "Iya, sepertinya kamera ini lebih suka hujan dari jauh," katanya. Mereka berdiri berdampingan sejenak, sama-sama diam. Hujan jatuh tanpa ragu, menciptakan ribuan lingkaran kecil di permukaan kolam.
Ikan-ikan di dalamnya berenang pelan, seolah sudah berdamai dengan suara air yang tak henti-hentinya menyentuh rumah mereka. "Kamu suka hujan?" tanya perempuan itu tiba-tiba. Tiffany menoleh. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa seperti mengetuk pintu yang sudah lama ingin dibuka. "Aku mencintainya. Aku cinta hujan," jawab Tiffany pelan. Hujan itu menenangkan. Hujan hadir membawa sejuk. Dan hujan jatuh apa adanya. Rasanya seperti jujur, tidak ditahan oleh apapun. Itulah kenapa aku suka hujan sebegitunya. Lalu perempuan itu mengangguk pelan, seakan dia memahami lebih dari yang diucapkan oleh Tiffany. "Aku Nara," katanya sambil mengelurkan tangan. "Tiffany." Mereka lalu berjabat tangan di bawah payung yang sama. Hujan mengalir di sekeliling mereka, seperti dunia yang sengaja mengecil agar pertemuan itu bisa terjadi. Nara ikut memperhatikan kolam. Matanya tidak tertuju pada air, melainkan ke langit yang kelabu. "Kamu memoto hujan dari sudut air," kata Nara. "Aku jarang melihat orang melakukannya seperti itu." Tiffany tersenyum kecil. Katanya, "Aku ingin tahu bagaimana hujan terlihat dari dalam air." Nara terdiam sesaat. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, kamu harus melihat hujan dari sudut pandang awan." Tiffany menoleh, penasaran. "Kamu fotografer juga?" Nara mengangguk. Awan, langit, perubahan cahaya. Hal-hal yang jarang diperhatikan karena orang terlalu sibuk melihat ke bawah, kata Nara. Hujan semakin rapat. Payung itu kini benar-benar menjadi ruang kecil milik mereka berdua. "Aku biasanya hunting foto sendirian," ujar Tiffany. "Tapi, entah kenapa hari ini rasanya tidak keberatan kalau ditemani." Nara tersenyum. "Aku juga." Dan hari itu mereka tidak banyak bicara, tapi anehnya, tidak ada canggung sama sekali di antara mereka. Mereka berpindah dari satu sudut taman ke sudut lain. Tiffany memotret riak, daun basah, refleksi lampu di taman air, sedangkan Nara memotret langit yang berubah warna, awan yang bergerak pelan, dan cahaya sore yang terjebak di antara hujan. Sesekali mereka saling menunjukkan hasil foto. "Ini bagus," kata Nara, menunjuk layar kamera Tiffany. Riaknya terlihat seperti sedang berbisik. Lalu, Tiffany melihat hasil foto Nara dan berkata, "Langitmu terlihat seperti sedang menunggu," balas Tiffany. Mereka saling sadar kalau keduanya memahami fotografi. Namun, mereka tidak saling bertanya soal profesi, soal pengalaman, siapa klien mereka, siapa majalah, siapa studio. Tidak ada rasa ingin membandingkan, yang ada hanya dua orang yang mencintai hal berbeda dari peristiwa yang sama. Hujan. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, mereka mulai sering bertemu. Awalnya kebetulan, lalu disengaja. Kadang di jembatan kota saat subuh, kadang di atap gedung tua menjelang senja, kadang juga di pinggir jalan saat hujan turun tanpa aba-aba. Tanpa sadar, mereka mulai berbagi proyek kecil,
saling merekomendasikan klien, saling membantu lighting, saling mengingatkan untuk makan. Kalau digabung, kata Nara suatu hari, hujan dan awan itu seperti cerita lengkap. Tiffany mengangguk. Iya, satu tidak pernah ada tanpa ada yang lain. Mereka kemudian tertawa, tanpa sadar bahwa di dunia lain, di ruang pameran, di halaman majalah, di daftar fotografer unggulan, nama mereka sering berdiri bersebelahan, atau bahkan saling menggeser. Suatu sore, Tiffany menghadiri sebuah pameran fotografi. Dia datang dengan harapan sederhana, hanya sekedar melihat karyanya dipajang dengan baik. Namun, langkahnya melambat ketika dia melihat posisi fotonya ternyata bukan berada di tengah, sedikit ke samping. Dan di tengah ruangan itu terpajang foto langit dramatis dengan awan berlapis cahaya keemasan. Tiffany langsung mengenali foto itu. Dan nama fotografer di bawahnya membuat Tiffany semakin terdiam. Nama panggung yang sangat dia kenal. Nama yang sering dia dengar di kalangan kurator. Nama yang pernah, tanpa dia sadari, menggeser posisinya. Tiffany menelan ludah. Jadi, ini kamu, gumamnya pelan. Di waktu yang hampir bersamaan, di sudut lain ruangan, Nara berdiri memandangi foto hujan yang penuh dengan emosi. Foto itu membuatnya berhenti lebih lama dari yang dia rencanakan. Nama di bawah foto itu juga bukan nama yang asing baginya. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu mulai tersusun di kepala mereka masing-masing. Bahwa pertemuan di bawah payung itu tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Semuanya bukan kebetulan semata. Malam setelah pameran itu, hujan turun pelan. Hanya gerimis tipis yang membuat jalanan berkilau. Seolah kota sedang bernapas perlahan. Tiffany duduk di lantai studionya. Lampu tidak sepenuhnya menyala. Kamera tergeletak di sampingnya, belum dia bersihkan. Masih menyimpan sisa-sisa tetesan hujan sore tadi. Pikirannya tidak tenang. Nama itu terus muncul. Nama yang selama ini hanya dia kenal sebagai pesaing tak berwajah. Nama yang ternyata memiliki senyum ramah dan cara bicara yang lembut. Nara. Dia menyandarkan kepala ke dinding. Aneh, gumamnya. Kenapa rasanya bukan marah? Tiffany mencoba untuk jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada rasa iri yang membakar. Yang ada justru sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Perasaan yang seakan menyadari seolah ada dua potongan cerita yang selama ini terpisah, tiba-tiba saling mengenali. Di tempat lain, Nara berdiri di depan jendela apartemennya. Tirai terbuka, membiarkan cahaya lampu jalan masuk bersama gerimis. Dia memegang ponsel, membuka ulang foto hujan yang dipajang di pameran tadi. Foto karya Tiffany. Ada sesuatu di sana yang selalu membuatnya berhenti lebih lama.
bukan teknik fotografinya, bukan komposisinya, bukan tentang warna dan lainnya, tetapi rasa sepi yang juga terasa damai. Perasaan seperti pulang ke tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Jadi, selama ini Nara menarik napas pelan. Kita berjalan di jalur yang sama. Hari-hari berikutnya terasa sedikit berbeda. Mereka masih bertemu, masih tertawa seperti biasa, masih berbagi kopi hangat di sela hujan. Tapi, ada jeda kecil di antara kalimat. Ada diam yang lebih panjang dari biasanya. Bukan karena rahasia, melainkan karena kesadaran. Suatu pagi, mereka duduk di sebuah kafe kecil dengan jendela besar menghadap langit. Awan menggantung rendah, seperti ingin turun, tapi masih ragu. "Kamu pernah merasa?" kata Nara sambil mengaduk kopinya. "Kalau sesuatu yang kita kejar ternyata juga sedang dikejar oleh yang dekat dengan kita?" Tiffany menatap cangkirnya. Uap tipis naik perlahan. "Sering," jawabnya. "Dan biasanya aku tidak tahu harus merasa apa." Nara tersenyum dengan samar. "Aku juga." Mereka kemudian saling menatap. Tidak ada pengakuan secara langsung. Tidak ada penjelasan panjang. Tapi di antara mereka, sesuatu akhirnya disebut, walaupun tanpa nama. Mereka saling tahu dan saling mengakui dalam diam. Merasa tidak perlu untuk membahas. Cukup untuk diketahui saja. Karena mereka sadar betul, beberapa momen mereka saling berhadapan dengan pilihan. Di saat yang satu lolos, yang satu harus mundur. Begitu juga sebaliknya. Dan itu bukan perasaan yang nyaman, karena beberapa momen penuh dengan ambisi. Mereka saling punya ambisi kuat untuk bisa hadir dan menampilkan karyanya. Hal ini yang membuat keterbukaan ucapan jadi terasa canggung. Dan mereka memilih untuk berjalan seperti ini saja. Beberapa minggu kemudian, majalah yang sama mengumumkan proyek besar. Tema edisi mendatang, yaitu perubahan. 2 nama masuk ke daftar kandidat utama. Nama panggung yang berbeda. Gaya yang kontras. Satu menyukai hujan, satunya mencintai awan. Tiffany membaca email itu 2 kali. Jantungnya berdebar pelan. Bukan karena proyeknya, tapi karena satu nama lain di daftar. Dia tahu, Nara pasti juga membacanya. Dan benar saja, sore itu Nara menghubunginya. "Kamu dapat email dari majalah itu?" tanya Nara. Suaranya tenang, terlalu tenang. "Dapat," jawab Tiffany jujur. Hening sesaat di antara mereka. Hening yang sebenarnya tidak terasa canggung, malah terasa penuh arti. "Kita bersaing lagi," kata Nara akhirnya. "Iya. Tapi rasanya berbeda," lanjut Nara.
Tiffany mengangguk walau tahu Nara tidak bisa melihatnya. Kata Tiffany, karena sekarang kita tahu siapa yang ada di seberang. Hari pemotretan pun tiba. Mereka tidak bertemu di lokasi yang sama. Tapi, langit hari itu sama untuk mereka berdua. Awan bergerak cepat, hujan turun sebentar, lalu berhenti. Tiffany memotret genangan air di jalan. Pantulan langit yang terpecah oleh langkah kaki manusia. Nara memotret awan yang terbelah cahaya. Garis tipis matahari yang menyelinap di antara kelabu. Tanpa mereka sadari, karya mereka saling melengkapi. Beberapa hari kemudian, hasil seleksi keluar. Ternyata, majalah itu tidak memilih satu. Mereka memilih dua. Dengan satu keputusan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Proyek kolaborasi. Tema baru ditambahkan, yaitu dari langit ke bumi. Tiffany membaca email itu pelan-pelan. Nafasnya tertahan. Lalu dia tertawa kecil. Hampir tidak percaya. Tak lama kemudian, pesan dari Nara masuk. Sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk saling menjatuhkan. Tiffany kemudian membalas. Mungkin kita ditakdirkan untuk saling melengkapi. Pertemuan mereka kali ini bukan di bawah payung, tapi di sebuah ruang kerja kosong yang akan mereka isi bersama. Dua kamera diletakkan berdampingan di meja. Dua cara pandang, satu cerita. Apa kamu siap? Tanya Nara. Tiffany melihat keluar jendela. Hujan mulai turun lagi, pelan dan sabar. Aku selalu siap untuk hujan, jawabnya. Dan sekarang, untuk langit juga. Mereka kemudian tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, bagi mereka, dunia fotografi tidak terasa seperti arena persaingan, melainkan ruang luas tempat dua perempuan berjalan berdampingan, mengabadikan apa yang selama ini jatuh dan bergantung sendirian. Suatu hari, mereka bertemu. Ruang kerja itu masih kosong. Dindingnya putih, lantainya dingin, dan jendela besarnya menghadap ke arah barat. Setiap sore, cahaya masuk dengan cara yang berbeda. Seolah ruangan itu sedang belajar untuk mengenal mereka. Tiffany menurunkan ranselnya pelan. Dia berdiri di tengah ruangan, membayangkan suara hujan memantul di kaca, aroma kopi yang akan selalu ada, dan klik kamera yang tidak berhenti. Nara meletakkan kameranya di meja lipat. Dia membuka jendela sedikit. Udara sore masuk, membawa aroma tanah basah. Tempat ini, kata Nara, kosong tapi tidak sepi. Tiffany tersenyum. Seperti kita waktu pertama ketemu. Mereka lalu tertawa kecil, mengingat momen pertama saat di taman ketika payung Tiffany hampir jatuh karena Tiffany terlalu sibuk untuk mengambil foto hujan di permukaan air. Tapi di balik tawa itu ada kesadaran baru. Mereka bekerja bersama bukan sekedar menyatukan dua gaya. Ada kebiasaan, ritme, dan ego yang ikut masuk.
Hari-hari pertama berjalan mulus. Mereka menyusun konsep, membagi peran, saling mengisi tanpa banyak bicara. Tiffany mengatur alur kerja, jadwal, dan juga klien. Nara mengurus visual, presentasi, dan hubungan dengan kurator. Semuanya tampak seimbang, terlalu seimbang. Sampai suatu malam, saat hujan turun deras dan mereka masih di ruang kerja, akhirnya lelah mulai berbicara. Kita perlu untuk ambil angle yang lebih berani, kata Nara sambil menatap layar laptop. Awan bukan hanya latar, dia bisa jadi cerita utama, katanya. Tiffany mengusap wajahnya pelan. Tapi kalau terlalu dominan, hujannya hanya jadi pelengkap. Nara terdiam. Memang salah kalau satu cerita memimpin. Pertanyaan itu lalu menggantung di udara. Lebih berat dari yang seharusnya. Tiffany menarik napas. Dia tahu maksud Nara bukan menyerang. Tapi ada sesuatu di dadanya yang terasa begitu keras. Aku cuma tidak ingin karyaku tenggelam, kata Tiffany. Kali ini giliran Nara yang terdiam lebih lama. Dia menutup laptopnya perlahan. Aku juga, ucapnya akhirnya. Aku juga tidak ingin hilang. Hujan di luar semakin keras. Seperti mengetuk jendela agar mereka mendengar sesuatu yang lebih dalam. Sejak malam itu, ada jarak kecil di antara mereka. Tidak terlihat, tidak disebutkan, tapi terasa. Mereka masih bekerja bersama, masih profesional, masih saling menghormati. Namun, ada jeda sebelum menjawab. Ada kalimat yang ditahan. Ada ide yang tidak langsung untuk dibagikan. Suatu sore, Tiffany pulang lebih awal. Dia duduk di studionya sendiri, menatap foto-foto lama. Foto hujan, riak air, refleksi cahaya. Dia lalu bertanya pada diri dia sendiri. Kapan terakhir kali aku memotret tanpa memikirkan posisi, pameran, atau klien? Di sisi lain, ada Nara yang sedang berdiri di atap gedung sendirian. Langit sore itu luas. Awannya berarak pelan. Dia menurunkan kamera tanpa menekan tombol. Dia bertanya pada dirinya, kapan terakhir kali aku menikmati langit tanpa ingin membuktikan apapun? Beberapa hari kemudian, proyek besar itu mendekati tenggat. Tekanan datang dari mana-mana. Email menumpuk. Telepon berdering. Ekspektasi meninggi. Dan di tengah semua itu, mereka hampir lupa alasan awal mereka berjalan bersama. Sampai suatu malam, listrik di ruang kerja padam. Tidak ada lampu, tidak ada laptop, tidak ada bahasan apapun. Hanya ada suara hujan di luar dan cahaya redup dari jendela. Mereka duduk di lantai, bersandar pada dinding yang sama, tanpa sengaja terlalu lelah untuk berbicara. Aku rindu hari pertama kita hunting foto, kata Tiffany pelan. Nara tersenyum kecil dalam gelap. Aku juga. Waktu kita tidak tahu apa-apa tentang satu sama lain. Atau tentang siapa yang lebih unggul, tambah Tiffany.
Dan siapa yang lebih terlihat? Balas Nara. Hening. Lalu Tiffany berkata, dengan suara yang lebih jujur dari sebelumnya. Aku takut kehilangan diriku sendiri. Nara mengangguk walau tidak terlihat. Aku takut tidak terlihat dan aku takut tidak dibutuhkan. Hujan di luar terdengar lebih pelan, seolah mendengarkan. Malam itu, mereka tidak membicarakan proyek. Mereka membicarakan kelelahan, keraguan, tekanan menjadi cukup baik di dunia yang selalu meminta lebih. Dan di antara pengakuan-pengakuan itu, akhirnya sesuatu mencair. Bagaimana kalau, kata Nara pelan, kita berhenti bertanya siapa yang lebih unggul, lalu kita akan lebih fokus pada apa yang ingin kita sampaikan. Cerita apa yang ingin kita sampaikan dari foto ini? Jawab Nara. Bukan tentang kita, tapi tentang hujan dan awan. Tiffany tersenyum. Tentang jatuh dan hadir, katanya. Dan tentang pulang, tambah Nara. Mereka bekerja ulang dari awal. Bukan membagi porsi, tapi menyatukan sudut pandang. Hujan sudah tidak lagi sekedar objek. Awan tidak lagi sekedar latar. Keduanya menjadi dialog. Saat hari presentasi tiba, mereka berdiri berdampingan. Tidak ada siapa di depan, siapa di belakang. Hasilnya sederhana, tapi dalam. Dan saat semua selesai, saat tepuk tangan mereda dan ruangan kembali sunyi, Tiffany menyadari sesuatu. Dia tidak lagi merasa harus berlari. Nara pun merasakannya. Aneh ya, kata Tiffany sambil menatap hujan di luar gedung. Aku merasa sampai di tujuan. Nara tersenyum. Mungkin ini yang disebut pulang. Waktu berjalan tanpa banyak suara. Bukan lagi waktu yang berisik oleh ambisi, tenggat, dan perbandingan. Tapi waktu yang bergerak seperti awan, pelan, pasti, dan tahu kemana harus pergi. Studio mereka kini hidup. Dinding putih itu tidak lagi kosong. Ada foto-foto hujan yang menggantung tenang. Ada langit luas yang diam di sudut ruangan, tidak saling menutupi, tidak saling berebut perhatian. Seperti dua napas yang sudah menemukan ritmenya sendiri. Setiap pagi, Tiffany datang terlebih dulu. Dia membuka jendela, membiarkan udara masuk, dan menyuduk kopi tanpa terburu-buru. Dia tidak lagi langsung mengecek email. Dia duduk sejenak, mendengarkan suara kota yang baru bangun. Tak lama kemudian, Nara datang. Kadang membawa roti, kadang hanya membawa diam. Dia menaruh kameranya di tempat biasa, lalu berdiri di dekat jendela, menatap langit. Mereka jarang saling menyapa dengan kata-kata yang terlalu panjang. Cukup dengan senyuman kecil atau anggukan singkat. Karena ada hal-hal yang tidak perlu untuk diucapkan lagi. Proyek datang dan pergi. Pameran diselenggarakan. Nama mereka disebut bersama.
bukan sebagai dua individu yang digabungkan, tetapi sebagai satu cerita utuh. Orang-orang sering bertanya, siapa yang lebih dominan dalam karya kalian? Tiffany dan Nara hanya saling pandang lalu tersenyum. Tidak ada. Jawab mereka hampir bersamaan. Atau mungkin bergantian. Dan itu benar. Ada hari-hari ketika hujan lebih banyak bicara. Ada juga hari-hari ketika langit mengambil alih. Mereka tidak lagi menghitung, tidak lagi mengukur. Suatu sore, hujan turun pelan. Bukan hujan yang ingin difoto, bukan hujan yang hadirnya dramatis, hanya hujan kecil, gerimis rintik yang jatuh seolah ingin menemani. Tiffany dan Nara tidak mengambil kamera. Mereka duduk di lantai studio, bersandar pada dinding yang sama seperti malam listrik padam dulu. Kamu tahu, kata Tiffany pelan. Dulu, aku pikir pulang itu tempat. Nara menoleh, mendengarkan. Ternyata, lanjut Tiffany, pulang itu keadaan. Nara tersenyum. Aku dulu pikir pulang itu berhenti berjalan. Dia menatap keluar jendela, ke hujan yang jatuh tanpa ragu. Ternyata pulang itu berjalan tanpa takut hilang. Hujan mengetuk kaca. Perlahan, konsisten. Malam itu, Tiffany membuka arsip fotonya yang lama. Foto-foto hujan pertamanya. Ada riak air, refleksi lampu, genangan kecil di jalan sepi. Dia tidak merasa asing lagi melihatnya. Di sisi lain, Nara melihat foto-foto awan lamanya. Langit yang selalu ia kejar, selalu dia tunggu, dan kini dia tidak merasa sendirian lagi. Mereka menyadari sesuatu yang sederhana namun dalam. Mereka tidak saling melengkapi karena kekurangan. Mereka berjalan bersama karena sama-sama utuh. Beberapa tahun kemudian, di sebuah taman dengan kolam ikan yang sama, hujan kembali turun. Tiffany berdiri di tepi kolam, tidak membungkuk terlalu dekat. Nara berdiri di sampingnya, menatap langit yang kelabu. Kamu masih ingin tahu? Tanya Nara. Bagaimana air melihat hujan? Tiffany tersenyum. Sekarang aku tahu. Dia menutup mata sejenak. Hujan dilihat sebagai teman. Nara mengangguk, setuju. Dan awan tidak lagi harus pergi. Mereka berdiri dengan diam, membiarkan hujan melakukan apa yang selalu dia lakukan. Jatuh dengan apa adanya. Di dunia yang sering meminta manusia untuk memilih, Tiffany dan Nara memilih berjalan berdampingan. Di dunia yang gemar membandingkan, mereka memilih mendengarkan. Ruang studio yang biasa dijadikan tempat pameran dan ruang kerja, kini jadi milik mereka berdua. Dan di antara hujan yang jatuh dan awan yang menggantung, mereka menemukan sesuatu yang jarang dibicarakan, namun selalu dicari. Rasa pulang ternyata tidak perlu dicapai. Karena perasaan itu sudah ada sejak pertama kali mereka berbagi satu payung. Begitulah cerita mereka. Kalau di menit ini kamu belum tertidur, aku mau membacakan afirmasi untukmu. Tarik napas perlahan dan lepaskan. Bayangkan hujan yang jatuh dengan ritme yang tenang.
tidak terburu-buru, tidak menahan diri. Seperti itu pula aku mengizinkan diriku hadir malam ini. Aku tidak perlu menjadi siapapun selain diriku. Aku tidak perlu berlari untuk diakui. Aku tidak perlu membuktikan apapun agar layak. Seperti Tiffany yang mencintai hujan, aku menghormati perasaanku yang jatuh apa adanya. Aku mengizinkan diriku merasakan, tanpa menyalahkan, tanpa menekan. Bayangkan awan yang menggantung di langit. Dia tidak jatuh. Dia tidak pergi. Dia hanya ada. Seperti Nara yang mencintai awan. Aku menghormati diriku yang sedang menunggu. Aku tidak terlambat. Aku tidak tertinggal. Aku hanya berada di fase yang tepat untukku. Aku percaya pada waktuku sendiri. Aku mengizinkan diriku berjalan tanpa membandingkan. Aku melepaskan kebutuhan untuk menjadi lebih dari orang lain. Aku menjadi utuh sebagai diriku sendiri. Jika hari ini aku lelah, aku boleh berhenti sejenak. Jika hari ini aku ragu, aku boleh diam tanpa menjelaskan. Aku tidak kehilangan nilai hanya karena aku beristirahat. Seperti hujan dan awan yang tidak saling mengalahkan, aku tidak perlu bertarung dengan diriku sendiri. Aku tidak perlu memilih antara kuat atau lembut. Aku boleh menjadi keduanya. Aku tidak perlu memilih antara jatuh atau menggantung. Aku boleh berada di tengah. Aku mengizinkan diriku bekerja tanpa mengorbankan jiwa. Aku mengizinkan diriku berkarya tanpa kehilangan arah. Aku mengizinkan diriku berhasil tanpa harus sendirian. Jika aku berjalan bersama orang lain, aku tidak hilang. Jika aku bersinar bersama orang lain, cahayaku tidak berkurang. Aku aman untuk berbagi ruang. Aku aman untuk berjalan berdampingan. Aku mengingat satu hal penting malam ini. Pulang itu bukan tempat. Pulang adalah rasa aman di dalam diri. Dan malam ini, aku pulang ke tubuhku. Aku pulang ke napasku. Aku pulang ke diriku sendiri. Aku tidak dikejar apapun. Aku tidak ditinggalkan siapapun. Aku cukup. Aku utuh. Aku ada. Sekarang, biarkan napasku melambat. Biarkan tubuhku berat dengan nyaman. Biarkan pikiranku mengendap seperti hujan di tanah. Tidak ada yang perlu diselesaikan malam ini. Tidak ada yang perlu dipikirkan lebih jauh. Aku aman untuk beristirahat. Aku aman untuk tidur. Aku aman untuk melepaskan hari ini. Dan seperti hujan yang selalu tahu kapan harus berhenti, aku pun tahu, aku tidak perlu terus terjaga. Selamat beristirahat. Aku di sini. Terima kasih sudah selalu ada. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Bye.